Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hanifah, mahasiswi semester 2, 2B dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dr. Rizal Fahmi, BA/MPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan topik yang sangat relevan bagi kehidupan kita, yaitu merajut ukhuwah, menegakkan Pancasila, membumikan gotong royong dalam kehidupan berbangsa. Kita mulai dari bagian pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang isu dan urgensi gotong royong dan ukhuwah bagi bangsa Indonesia. Di bagian ini kita sama-sama memahami mengapa nilai luhur ini harus kita pelihara, wariskan, dan amalkan di tengah tantangan zaman yang terus berubah saat ini. Pertama, mari kita bahas kaitannya dengan Pancasila sebagai etika kewarganegaraan. Pancasila bukan hanya sekedar lambang negara, melainkan kristalisasi moral yang menjadi pedoman hidup dan etika dalam masyarakat. Ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk selalu memperlakukan sesama dengan adil. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, menjadi landasan utama agar kita tetap bersatu meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. Dan yang terakhir ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini akan terwujud sempurna jika kita menerapkan semangat gotong royong, karena dengan kerjasama, saling membantu, dan berbagi, maka keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Selanjutnya kita lihat isu dan realitas sosial yang sedang kita hadapi saat ini. Kita hidup di era kemajuan yang pesat, yaitu era disrupsi digital. Tantangan terbesarnya adalah tumbuhnya sikap individualisme, di mana seseorang cenderung lebih mementingkan diri sendiri dibanding peduli dengan lingkungan sekitar dan perlahan melupakan kebiasaan saling tolong-menolong. Kita harus membangkitkan kembali makna ukhuwah atau rasa persaudaraan. Ukhuwah berfungsi sebagai jembatan yang kuat untuk menjembatani perbedaan, mengatasi kesenjangan sosial, serta agar keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia tetap terpelihara dengan baik. Itu landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, terwujudkan dengan cara memperkuat rasa solidaritas sosial, menjaga kerukunan. Kedua, pasal 28H ayat 1 menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera. Kesejahteraan ini tidak bisa dicapai dengan sendirian, melainkan harus diwujudkan melalui kerjasama dan semangat gotong royong. Konsep persatuan atau ukhuwah ini terbagi menjadi 3 dimensi. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan sesama umat Islam, mengajarkan kita harus saling menyayangi, saling menolong. Ukhuwah Watoniyah ini artinya persaudaraan sesama anak bangsa Indonesia dan mengutamakan kepentingan bangsa. Yang terakhir ada ukhuwah Insaniyah, artinya persaudaraan sedunia, yaitu mengakui persamaan sederajat sebagai sesama manusia tanpa memandang latar belakang apapun. Ketiga dimensi ukhuwah ini mencerminkan sosok muslim yang moderat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, toleransi, selalu menghargai dan menghormati segala perbedaan suku, bangsa, agama. Yang kedua ada santun,
dalam bersikap dan berkomunikasi. Yang terakhir ada konstitusional, selalu taat dan patuh terhadap hukum serta peraturan yang berlaku di negara. Semua nilai yang kita bahas ini bukan sekadar teori semata, tapi sudah terbukti nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari lembaga internasional World Giving Index, Indonesia bahkan dinobatkan sebagai salah satu negara yang paling santun di tahun 2021. Tingkat kepedulian masyarakat mencapai 69%. Sedangkan di tahun 2022 tetap tertinggi di angka 68%. Nah, di tahun 2023 melonjak sangat pesat 82%. Nah, ini membuktikan bahwa meski zaman berubah, zaman terus berkembang, tapi hati dan budaya saling peduli. Penerapan nilai ukhuwah dan gotong royong ini juga menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis bangsa, yaitu yang pertama, persoalan kebangsaan. Tantangannya menjaga persatuan di tengah kebersamaan. Solusinya terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan. Tantangannya mewujudkan akses pendidikan yang merata dan membangun kesadaran sosial. Solusinya lewat pendidikan karakter yang baik serta penguatan ajaran agama yang benar. Baik, semua materi dan penjelasan yang saya sampaikan didukung oleh referensi yang pertama ada World Giving Index atau CIF, laporan resmi tahunan yang mengukur tingkat kedermawanan. Yang kedua ada dari Prof. Kailan dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan mengenai etika dan penerapan nilai Pancasila, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita dapat simpulkan bahwa merajut ukhuwah dan membudayakan gotong royong adalah jembatan untuk menghubungkan antara nilai Pancasila sebagai dasar negara, dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Mari kita mulai mengamalkan dari hal-hal yang paling sederhana, menghargai setiap perbedaan yang ada. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata atau penyampaian yang kurang perfect. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.